Selamat datang mahasiswa baru 2021 di kampus Bumi Siliwangi. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya teman-teman semua bisa menjadi bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat berproses dan menghadapi perjalanan baru bersama keluarga besar Prodi Pendidikan Sosiologi UPI. Mari berkolaborasi untuk berprestasi di masa depan. Masa orientasi kampus dan kuliah umum program studi atau yang biasa dikenal dengan Mokaku Prodi adalah orientasi tingkat prodi yang akan menjelaskan mengenai informasi seputar Prodi Pendidikan Sosiologi yang akan menjadi bekal bagi kalian dalam menjalani perkuliahan. Dalam beberapa menit ke depan, teman-teman mahasiswa baru 2021 akan disuguhkan video virtual tour mengenai kampus UPI dan Prodi Pendidikan Sosiologi. Penasaran? Yuk ikuti terus! Program studi Pendidikan Sosiologi berdiri pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPI nomor 5346/H-H-KL/2009, Prodi Pendidikan Sosiologi lahir guna memenuhi tenaga pengajar profesional dalam mata pelajaran sosiologi yang pada saat itu masih jarang ditemukan di persekolahan. Program studi pendidikan sosiologi memiliki visi menjadi program studi yang memiliki keunggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis kearifan lokal, nasional, dan berdaya saing global. Misi program studi pendidikan sosiologi menyelenggarakan pendidikan disiplin sosiologi untuk menghasilkan calon pendidik sosiologi dan peneliti yang profesional, melaksanakan penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan sosiologi, menyediakan pelayanan yang bermutu dalam pemberian informasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pendidikan sosiologi, menghasilkan produk-produk kependidikan untuk kepentingan pembelajaran sosiologi, dan menerbitkan hasil karya intelektual dalam bentuk buku, artikel, makalah, dan hasil riset pendidikan sosiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru 2021-2022. Anda semua sudah beruntung di antara orang-orang yang beruntung karena Anda sudah terpilih menjadi mahasiswa-mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Prodi Pendidikan Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun atang teteh semuanya. Perkenalkan, saya Lisda Amelia, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan mengajak akang teteh semuanya berkeliling di kampus Bumi Siliwangi. Dimulai dari Gedung Isola. Gedung Isola merupakan ikonik Universitas Pendidikan Indonesia. Villa Isola atau Bumi Siliwangi adalah ikon Universitas Pendidikan Indonesia yang mempunyai sejarah menarik. Salah satunya adalah nama Isola diambil dari filsafat Baretti yang dulunya menempati villa tersebut dan memiliki pengertian saya mengasingkan diri dan saya bertahan hidup. Hal tersebut diambil karena lokasi Gedung Isola ini jauh dari keramaian kota. Dan Gedung Isola ini memiliki sudut pemandangan yang paling indah di Universitas Pendidikan Indonesia. Gedung Isola saat ini berfungsi sebagai kantor rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, saya akan mengajak akang teteh semuanya untuk berkeliling di Museum Pendidikan Nasional. Nanti di dalam, akang teteh akan diajak untuk mempelajari agama-agama di Indonesia,
sejarah pendidikan pada masa reformasi, sejarah pendidikan pada masa kolonial, dan masih banyak yang lainnya lagi. Museum Pendidikan Indonesia dibuat atas tanggung jawab Universitas Pendidikan Indonesia kepada masyarakat untuk memberikan kajian mengenai kelestarian sejarah dan budaya di bidang pendidikan. Museum Pendidikan Indonesia juga disediakan untuk menjadi wahana pusat penelitian, sumber-sumber belajar, dan nantinya para pengunjung museum akan diajak mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia, pendidikan pada zaman kolonial, pendidikan pada masa reformasi, dan juga ada koleksi foto Rektor UPI dari masa ke masa. Lalu selanjutnya ada gimnasium. Gimnasium merupakan center atau pusat keolahragaan. Yang menarik adalah gimnasium merupakan tempat pertama kali dan terakhir bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menginjakan kaki untuk menimba ilmu di sini. Gimnasium merupakan center atau pusat dari kegiatan keolahragaan. Yang menarik adalah kita sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, tempat pertama yang akan kita injak sebagai awal dari langkah kita mencari ilmu dan tempat terakhir sebagai akhir perjalanan belajar kita di Universitas Pendidikan Indonesia adalah gedung gimnasium. Banyak fasilitas keolahragaan di dalam gedung gimnas seperti arena untuk olahraga bela diri, futsal, dan di luar wilayah gedung gimnasium terdapat taman bugar berisikan fasilitas-fasilitas gym untuk berolahraga. Lalu ada Direktorat Kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. Gedung Direktorat Kemahasiswaan merupakan gedung yang berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi pendidikan, pelayanan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian, serta layanan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada gedung PKM atau Pusat Kegiatan Mahasiswa, seperti kegiatan-kegiatan musyawarah mahasiswa, tempat-tempat sekretariat himpunan, dan masih banyak lainnya. Gedung Gagatwinda atau Gedung PKM UPI merupakan pusat kegiatan mahasiswa yang dipergunakan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam menjalankan seluruh kegiatan keorganisasian, mulai dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa hingga himpunan kemahasiswaan. Nama gedung ini diambil dari nama dua orang mahasiswa UPI, yakni almarhum Geget Zalauddin Samuwa Anafi dan almarhumah Winda Yulia yang gugur dalam pengabdiannya di ujung timur Indonesia sebagai pahlawan pendidikan yang mengajar di daerah 3T. Selanjutnya ada Masjid Al-Furqon. Masjid Al-Furqon terletak tepat sebelah kiri setelah gerbang pintu utama. Masjid Al-Furqon juga merupakan masjid kampus terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Al-Furqon terletak tepat di sebelah kiri setelah gerbang utama Universitas Pendidikan Indonesia. Masjid Al-Furqon seakan menyambut pengunjung kampus dengan pemandangan megahnya sebagai bentuk ucapan selamat datang. Dan Masjid Al-Furqon juga disebut-sebut sebagai masjid kampus terbesar dan termegah di Asia Tenggara.
Lalu ada gedung FPPS atau Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau gedung Nukman Sumantri, fakultas dengan jurusan terbanyak di Universitas Pendidikan Indonesia. Gedung ini memiliki 6 lantai. Lantai 1 terdapat kantor-kantor prodi, kantin FPPS, koperasi, fotokopi, musola, dan beberapa toilet. Gedung FPPS juga memiliki 2 lift bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, terdapat pada lantai atas amphitheater FPPS yang biasa digunakan untuk seminar. Setelah menjalani virtual tour dari gedung ke gedung, kali ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa pendidikan sosiologi mengenai informasi dan adaptasi kehidupan kampus. Baik akan semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa pendidikan sosiologi 2020 untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam. Yuk, Kang masuk. Boleh langsung nih Kang perkenalan. Nama saya Ridwan Lutfi Supriyadi dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3B. Langsung aja ya Kang, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Kak, kuliah itu jamnya tidak sepadat kita pas waktu SMA gak sih? Betul, karena di kuliah ini kita ada jadwal kosong ya kadang-kadang, jadi itu bisa meluangkan waktu, misalnya memanfaatkan itu dengan ikut organisasi yang sangat banyak manfaatnya. Nah, dengan ikut organisasi kan kita juga bisa jadi memanage waktu dulu. Nah, dengan kita bisa memanage waktu, akhirnya kita bisa mengenali diri sendiri dan kapabilitas diri kita sendiri. Keren banget memanfaatkan waktu luang dengan ikut berorganisasi. Betul. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, Kak, bagaimana sih tips agar kita tidak selalu menunda pekerjaan atau tugas? Itu sih kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kita kan tujuan kuliah itu untuk belajar, otomatis tugas ya menjadi kewajiban kita dong. Nah, saran sih kita kan lihat tugasnya itu yang termudah dulu gitu tugasnya, yang bisa kita kerjakan. Ini sehari juga bisa kok. Dari yang termudah dulu mengerjakan tugas. Betul sekali, disusun dulu gitu. Oke, yang pertanyaan yang ketiga, Kak, bagaimana sih caranya mencari relasi di lingkungan perkuliahan? Banyak banget ya. Salah satunya itu ikut organisasi tadi kan. Nah, kemudian bisa ikut seminar, itu banyak banget, bisa seminar online ya kalau sekarang gitu. Terus bisa juga volunteer gitu dan sebagainya sih. Karena magang juga ya. Betul, karena kan selain menambah relasi juga menambah wawasan gitu kan. Lalu ada pertanyaan yang keempat, Kak, jika di masa pandemi ini yang segala aktivitas dilakukan secara online, termasuk dalam menghubungi dosen, nah boleh tahu tidak mengenai bagaimana etika yang baik digunakan dalam menghubungi dosen? Yang saya tahu ya, yang pertama itu kita jangan menghubungi dosen lebih dari jam 8 malam, karena itu kan mengganggu istirahatnya. Kemudian ucapkan salam terlebih dahulu. Terus apa lagi ya? Kayak permohonan maaf, kemudian to the point. Nah, itu jangan bertanya-tanya gitu ya, tujuannya jelas. Oh iya, perkenalkan nama ini sama dari kelas mana atau prodi mana sih gitu, biar jelas kan identitas kita juga. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang disingkat-singkat gitu, misalnya kan yang menjadi YG atau sama menjadi FX itu kan nggak sopan banget gitu ya. Nah, ya itu benar. Jadi kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Terus utamanya sih jangan spamming gitu, karena itu bisa jadi masalah gitu. Selanjutnya, bersama-sama kita akan mengenal lebih jauh mengenai profil tenaga pendidik pada program studi pendidikan sosiologi. Tenaga pendidik Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya dosen-dosen program studi pendidikan sosiologi, merupakan tenaga pendidik yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, serta berdedikasi tinggi terhadap pendidikan nasional.
Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu program studi dengan pencapaian prestasi yang luar biasa. Tercatat dari tahun 2020 hingga 2021, mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan sosiologi memiliki berbagai prestasi yang tentunya sangat membanggakan. Di antaranya, juara 2 Lomba Simulasi Mengajar kategori Guru Mata Pelajaran tingkat nasional antar mahasiswa se-Indonesia. Meraih medali emas kategori poster PKM PSH ketiga pada kegiatan PIMNAS ketiga-tiga dengan judul Akhwat Antar ketika perempuan berpakaian syar'i dijadikan sebagai fantasi seksual laki-laki. Juara 3 Lomba The Best Online Challenge pada The Ambassador of Business Entrepreneur 2020 yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI. Juara 2, Lomba Esai Nasional pada Kompetisi Nasional Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi Indonesia. Juara 2, Analisis Video Sosial. Dan masih banyak lagi prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswi pendidikan sosiologi. Setelah bersama-sama mengikuti perjalanan video virtual tour yang membawa kita pada beberapa gedung serta fasilitas kampus dan program studi pendidikan sosiologi, diharapkan informasi yang telah tersaji dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, serta semangat teman-teman sekalian dalam menuntut ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai jumpa!